waktu lewat. Pagi-pagi gini kok gula darah melonjak pesat sih? Pankreas. Gitu aja kok gak tahu. Gak tahu apaan hati. Ini namanya fenomena fajar. Hah? Gak ngerti dia. Jadi gini bro, waktu pagi diriku mecah glikogen jadi glukosa. Oh, pantesan gula darah melonjak. Lagian ngapain sih pagi-pagi ngerjain yang begituan? Kayak gak ada kerjaan lain aja. Fenomena fajar itu berfungsi untuk ngasih energi ke si bos. Emangnya si bos kekurangan energi? Ya iyalah, si bos semalaman tidur, gak ada makanan yang masuk, wajar si bos kekurangan energi. Lapor barudak, si bos lagi makan. What? Makan apaan, Bung? Ya makan nasi lah bro. Harusnya jangan sarapan, bos. Enak aja kalau ngomong. Kalau si bos gak sarapan, diriku bisa kesiksa. Tapi ini gara-gara si bos sarapan, gula darah bisa tambah melonjak. Bahaya buat seluruh organ di tubuh, tahu gak? Udah. Malah pada ribut. Tapi tak, si lambungnya baong. Baung, kamunya aja yang bedagong. Dibilang jangan pada berantem, diriku mau ngasih tahu solusinya. Memangnya ada solusinya, tak? Biar gula darah gak melonjak pesat dan lambung gak meraung-raung, coba deh sarapannya jangan pakai makanan yang tinggi karbohidrat kayak nasi atau tepung terigu. Terus sarapan apa dong tak? Bisa sarapan pakai makanan tinggi protein kayak telur rebus, alpukat, gandum, atau roti gandum. Kenapa ya sekarang banyak anak-anak yang kena gagal ginjal? Karena pola makan, tak? Hah? Gimana maksudnya ginjal? Bung, coba kasih tahu, si bos sering makan apa? Seringnya sih makan ciki sama mie instan. Itu semua makanan tinggi garam, tak? Yang bisa menyebabkan hipertensi kalau dikonsumsi sering-sering. Tahu sendiri kan hipertensi lambat laun bisa bikin ginjal rusak. Masih ada lagi bro. Memangnya apa lagi, Bung? Si bos juga sering minum sama makan jajanan warung yang tinggi gula bro. Nah, makanan manis berlebihan bisa bikin diabetes mellitus tipe 2. Yang lama-kelamaan bakal ngerusak ginjal juga, tak? Tapi kan mereka semua pada lulus BPOM, makanya bisa diperjualbelikan di warung. Karena memang pada dasarnya mereka bukan racun. Tapi kalau keseringan dikonsumsi, organ-organ bisa pada rusak. Iya juga ya. Nah, sekarang udah paham kan? Coba sebutin apa solusinya, tak? Kamu kan organ si paling mikir. Solusinya sederhana sih. Kalau gak bisa berhenti, ya seenggaknya kurangi konsumsi jajanan warung yang tinggi gula dan garam. Masih ada, tak, solusinya. Apalagi ginjal. Perbanyak aktivitas fisik supaya kelebihan kalori di badan cepat dibakar jadi energi. Jadinya gak numpuk di badan yang ujung-ujungnya bikin organ pada menderita. Woi mata, udah jam berapa sekarang? Jam 2 malam, Tung. Kelenjar adrenal, berhenti apa produksi hormon kortisol? Lah, kenapa memangnya? Ini udah jam 2 malam, si bos butuh tidur. Kalau hormon kortisol melonjak, si bos bakalan susah tidur, tahu gak? Kita mah apa tuh jantung? Cuma bisa ngikutin perintah dari pusat. Kalau mau komplain sama saraf simpatis sana. Udah gak usah banyak komplain. Si otak lagi banyak pikiran. Makanya hormon kortisol melonjak. Pantesan, otak berhenti apa mikirin yang enggak-enggak. Sembarangan. Diriku bukan mikirin yang enggak-enggak. Terus mikirin apa tak? Bayangin, si bos baru gajian kemarin, tapi sisa duit tinggal 100.000. Habis semua buat cicilan gaya hidup. Ya elah, kirain apa? Udah gak usah overthinking terus. Relax tak, biar si bos bisa tidur. Kagak bisa, Tung. Terus gimana caranya biar dirimu bisa relax? Diriku butuh teh dari bunga chamomile, Tung. Memangnya itu bisa bikin kamu relax tak? Bisa, Tung. Malah bisa bantu tidur lebih nyenyak. Udah ada penelitiannya juga. Searching aja kalau gak percaya. Kamu kenapa hati? Sedih, Tung, kalau diceritain mah. Sedih kenapa bro? Gara-gara si bos sering begadang, diriku jadi berlemak, Tung. Atau biasa disebut fatty liver. Hah? Fatty liver? Bukannya penyebab fatty liver karena si bos sering minum minuman beralkohol? Fatty liver itu ada 2 jenis, Tung. Ada yang disebabkan karena non-alkohol, dan ada yang disebabkan karena minuman beralkohol. Emangnya fatty liver bahaya ya bro? Bukan bahaya lagi. Gawat kalau didiemin. Bener gak hati? Bener banget, tak. Fatty liver bisa menimbulkan berbagai resiko kesehatan. Apa aja memangnya bro? Kalau didiemin, lemak yang numpuk bisa menyebabkan peradangan di hati, Tung. Di sini diriku mulai rusak
rusak secara perlahan. Oh gitu. Masih ada kelanjutannya tuh. Kalau peradangan berlangsung lama, diriku bisa kena sirosis. Kalau udah kena sirosis, diriku beresiko kena kanker juga tuh. Sebahaya itu ya dampak sering begadang buat hati. Iya tak, bahaya banget. Buat kalian yang sering begadang dan susah tidur, mending cobain deh minum teh chamomile yang bisa bantu kalian lebih mudah tidur dan bisa bantu tidur lebih nyenyak. Wow, ada nasi. Langsung makan aja lidah. Eits, tunggu diriku dingin dulu dong. Gak enak lah makan nasi dingin. Diriku juga udah gak sabar pengen cerna makanan. Jangan bro, kasihan nanti si pankreas. Apa salahnya makan nasi anget pankreas? Karena nasi anget itu indeks glikemiknya lebih tinggi bung. Ingat, semakin tinggi indeks glikemik, semakin cepat gula darah melonjak. Emangnya nasi dingin lebih rendah indeks glikemik? Yang kru bro. Kenapa bisa gitu? Pati dalam nasi anget itu namanya pati gelatinasi. Pati yang gampang banget dicerna. Ini bikin glukosa lebih cepat dilepaskan ke dalam darah. Kalau nasi yang udah dingin gimana tak? Nah, kalau nasi dingin udah mengalami yang namanya retrogradasi, yang mengubah sebagian pati gelatinasi menjadi pati resisten. Terus kenapa memangnya kalau udah berubah jadi pati resisten? Pati resisten itu lebih sulit dicerna, Bung. Jadinya pelepasan glukosa ke pembuluh darah juga lebih santuy. Gak bakalan bikin gula darah melonjak ugal-ugalan. Makanya jangan buru-buru makan nasi yang masih panas, biar gula darah gak melonjak ugal-ugalan. Sus, kita ngobrol ambeien yuk. Kita bahas dulu ambeien internal, Sus. Kamu yang jelasin ya. Oke tak, jadi ambeien internal itu terjadi di rektum. Simpelnya rektum itu tempat penampungan tinja kamu. Posisinya tepat di atas anus. Kalau tempatnya di rektum, berarti ambeiennya gak sampai nonjol keluar anus dong, Sus. Gak gitu tak, ada beberapa tahapan ambeien internal. Oh gitu, coba jelasin, Sus. Tahap pertama ambeien cuma nonjol di rektum. Tahap kedua, tonjolan keluar dari anus waktu lagi BAB. Tapi beres BAB masuk lagi sendiri. Tahap ketiga, ambeien nonjol keluar anus dan harus didorong pakai jari biar bisa masuk lagi. Tahap keempat, ambeien nonjol terus keluar anus, mau didorong pakai jari juga gak bisa masuk tak. Ih, serem amat. Berarti bisa sampai BAB berdarah dong, Sus. Bisa lah tak, sakit banget malahan. Oke, Sus. Sekarang kita bahas ambeien eksternal ya. Next video aja tak, diriku mau buang tinja dulu. Sus, sekarang kita bahas ambeien eksternal ya. Harus sekarang banget tak. Kan udah janji, Sus. Iya deh, kalau ambeien eksternal tonjolannya ada di anus. Anus itu tempat tinja keluar menuju alam bebas. Oh gitu, berarti ambeien ini mah pasti kelihatan terus ya, Sus. Bener banget tak, karena nonjol terus bikin duduk gak nyaman banget. Bisa berdarah juga gak, Sus? Iya tak, udah gitu sering gatel juga. Malahan bisa jadi pembekuan darah. Kalau udah masuk tahap ini sakitnya gak main-main tak. Idih, serem amat dengernya, Sus. Bukan serem aja, malah nyusahin banget. Oke, Sus. Sekarang kita bahas penyebab-penyebab ambeien ya, Sus. Next video aja tak. Kenapa? Mau buang tinja lagi? Yongkru bro.